duduk yang baik, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah kami boleh beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di rumah, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat, pasti harus semangat. Gimana kak? Semangat? Semangat! Itu layak untuk kita sembah dan kita puji. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang lalu di medley memuji Tuhan selalu. Semua menang dan berbahagia.
syukur kita kepada Tuhan. Yuk sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian berlimpah sukacita. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan doa ini dipimpin oleh Kak Kesya. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, duduk yang manis dan kita siapkan hati dan pikiran kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, udah siapin belum Alkitabnya? Siapin dulu Alkitabnya. Ya, kalau sudah, kita kembali lagi nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang kekal dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk taat, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kakak pengasuh yang akan memberitakan firman hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ada seorang anak yang bernama Andi. Dia sedang makan bersama keluarganya, bersama mama, papa, dan adiknya. Dia ingin menyantap sup yang masih panas. Mamanya bilang ke dia, "Andi, hati-hati ya, supnya masih panas, makannya pelan-pelan." Tetapi Andi tidak mau mendengar kata mamanya, adik-adik. Dia tetap makan, dia makan, sampai akhirnya dia keselak, adik-adik. Dia kepanasan, mulutnya dan lidahnya kepanasan karena sup itu. Lalu mamanya bilang, "Tuh, apa kan mama bilang? Makannya pelan-pelan, jangan buru-buru. Kepanasan kan kamu?" Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita,
kita baca Alkitab dulu ya. Dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruh nyala pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh rakyat Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannyalah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, adik-adik, cerita yang akan kakak ceritakan pada pagi hari ini sama nih kisahnya dengan tokoh yang adik-adik sudah tonton tadi videonya. Cerita pada pagi hari ini adalah tentang Raja Saul. Raja Saul ialah raja bangsa Israel. Dia baru diangkat adik-adik menjadi raja. Nah, adik-adik, tetapi saat ini Raja Saul sedang kebingungan adik-adik. Kenapa ya? Ternyata adik-adik, saat ini Raja Saul dan para pasukannya bangsa Israel sedang berperang di Gilgal. Mereka berperang melawan orang Filistin. Jumlah orang Filistin sangat banyak dan Raja Saul merasa kebingungan serta was-was. Seluruh pasukannya sudah kabur karena jumlah
orang Filistin yang sangat banyak adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata saat itu Raja Saul juga sedang menunggu seseorang. Ia sedang menunggu Nabi Samuel. Nah, sebelumnya Nabi Samuel mendatangi Raja Saul 7 hari sebelum perang di Gilgal. Ia menyampaikan untuk bersama-sama mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Nabi Samuel juga meminta kepada Raja Saul untuk menunggunya di Gilgal 7 hari kemudian. Lalu mereka akan mempersembahkan korban bakaran bersama-sama. Tetapi adik-adik, karena Raja Saul sudah tidak sabar dan dia juga sudah panik dengan keadaan yang ada di sekitarnya, akhirnya Raja Saul mempersembahkan duluan korban bakaran dan korban keselamatan tanpa menunggu Nabi Samuel. Dia berpikir, terlalu lama aku menunggu Nabi Samuel. Akhirnya ia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saat itu juga Nabi Samuel tiba-tiba datang adik-adik. Ia melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Maka Nabi Samuel marah kepada Raja Saul. Ia marah karena Raja Saul tidak menuruti perintah Allah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Karena Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul dan Raja Saul tidak taat terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan tidak menjadikan Raja Saul sebagai raja bangsa Israel. Ia mencabut gelar Raja Saul daripadanya dan memberikannya kepada orang lain. Adik-adik, jangan sampai adik-adik berbuat seperti yang dilakukan Raja Saul dan juga Andi. Raja Saul yang tidak menuruti Tuhan, akhirnya dia dihukum. Dia tidak menjadi raja lagi. Dan si Andi juga. Karena sudah dibilang oleh mamanya bahwa supnya panas, dia tetap makan dan mulutnya menjadi perih, lidahnya menjadi panas. Nah, adik-adik harus menjadi anak yang taat dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kakak Sarah pada pagi hari ini. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah. Adik-adik, berikut ayat hafalan untuk minggu ini. Amos 7 ayat 16a. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan cerita serta firman-Mu. Kiranya cerita dan firman-Mu yang sudah disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami adik-adik sekolah minggu setiap hari. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan lindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, teman sekolah atau teman sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, pimpin mereka, dimanapun mereka berada, beri mereka selalu kesehatan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi yang kami hadapi saat ini, khususnya di Indonesia. COVID-19 masih ada di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu memberikan kami kesehatan serta kebugaran agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa, dan juga Tuhan mau sertai agar penyakit ini dapat segera dipulihkan dan kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, kiranya mau berkati serta-sertai kami ya Tuhan dalam aktivitas kami hingga pada malam hari kami beristirahat ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya Kau mau sempurnakan dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya untuk seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Ketahuilah Tuhan memilih seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Ketahuilah bahwa Tuhan yang memilihnya seorang yang dikasihnya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu diundang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jangan Lelah.
adik-adik, ibadah kita selesai. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online lagi. Sampai jumpa.